Nah setelah hari itu, untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan, bokapnya Sylvie tuh sakit tiba-tiba. Udah diperiksa ke dokter, dan dokter pun juga gak bisa ngasih keterangan kayak bokapnya kenapa gitu loh, sakit apa juga, diagnosisnya juga gak jelas gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba ada cowok nih out of nowhere datang, namanya Herman. Umurnya pun juga cukup jauh lah sama Sylvie kan umurnya 18 kan. Herman tuh udah kayak 30-an ke atas gitu. Herman ngaku kalau dia tuh kerja sebagai peternak ayam yang sukses. Nah awalnya Sylvie sekeluarga tuh kayak nggak tahu tujuannya si Herman tuh datang apa, dan ternyata tiba-tiba banget Herman itu tuh datang buat ngelamar Sylvie. Nah Sylvie jelas-jelas nolak lah, karena kan dia juga nggak kenal sama Herman kan. Tapi anehnya kali ini nih ibunya Sylvie malah nggak nolak kayak biasanya. Tadi kan gue bilang tuh kayak ada cowok-cowok yang ngelamar Sylvie ditolak-tolakin mulu kan. Tapi untuk Herman ini nih, nyokapnya tuh kayak biasa aja gitu. Nyokapnya Sylvie tuh cuman kayak diem doang, ngangguk-ngangguk doang setiap si Herman ngomong. Terus akhirnya tiba-tiba Herman tuh pengen ketemu sama bokapnya Sylvie, dianterin lah ke kamar tidurnya. Si Herman masuk kamar tidurnya, dia duduk di pinggir kasur, terus dia bilang kayak gini ke bokapnya Sylvie ya, umur bapak udah gak lama lagi, kasian kalau gak ada sosok laki yang jaga keluarga ini. Nah bingung banget kayak tiba-tiba kenapa sih orang asing ngomong kayak gitu maksudnya apa kan. Tapi ternyata bener Bihnat, gak gitu lama bokapnya Sylvie tuh beneran meninggal. Nah anehnya gak sakit, gak kenapa-napa. Meninggalnya tuh juga tiba-tiba kayak ada beberapa luka bakar di badannya. Terus lidahnya tuh kayak ngejulur panjang banget. Pokoknya kayak gak normal gitu lah meninggalnya si bokapnya Sylvie ini. Nah Sylvie tuh yakin kayaknya kejadian bokap yang meninggal ini nih ada hubungannya sama sosok api Banaspati malam itu. Belum ada 40 hari dari bokapnya Sylvie meninggal, Herman tuh jadi makin rutin tuh datang ke rumah Sylvie. Gak ngapa-ngapain, kayak cuman jalan sekeliling rumahnya Sylvie, ngegali tanah kecil-kecil gitu. Bahkan ngobrol sama nyokap dan Sylvie-nya pun jarang. Nah pas lagi sering banget tuh si Herman datang ke rumah Sylvie buat ngiterin rumahnya doang. Nah tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh ngajak ngobrol Herman lah. Terus nyokapnya bilang kayak gini ke Herman, ibu takut gak akan ada yang ngurusin Sylvie. Akhirnya tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh nyuruh Herman buat nikahin Sylvie aja. Jujur Sylvie dengar omongan nyokapnya tuh kayak pengen nolak banget lah, kayak kenapa tiba-tiba nyokap gue ngeyain gitu kan. Tapi katanya pas si Sylvie ini jabat tangan sama Herman, Sylvie tuh langsung lupa aja tuh sama niat barusan. Kayak pas lagi jabatan tangan kayak iya aja jadinya gitu loh. Nah kabar tiba-tiba si Sylvie ini mau nikah sama Herman tuh bener-bener ngejutin keluarga besar Sylvie lah, bahkan kayak seluruh warga desa gitu. Hampir setiap hari banyak banget cowok-cowok yang sempat ngelamar Sylvie tuh datang cuma pengen lihat kayak Herman tuh kayak gimana bentukannya gitu loh. Mereka tuh bingung, kayak kok tiba-tiba Sylvie tuh mau aja gitu loh diajak nikah sama cowok yang gak jelas latar belakangnya. Dan pas dilihat pun juga muka si cowok ini, si Herman ini jelek juga gitu loh. Tapi ya gimana lagi, mereka mikir kan kayak ya urusan masing-masing lah. Rencana pernikahan pun udah disiapin. Singkat cerita, beberapa minggu lagi nih si Sylvie sama Herman udah mau nikah lah. Tapi akhirnya orang-orang tuh sadar Sylvie yang sekarang tuh kayak berubah banget gitu loh. Bahkan sampai fisiknya pun juga berubah, gak secantik dulu. Semua makeup sama skincare tuh dibuang. Alasannya katanya buat buang sial. Setiap ditanyain sama teman-teman dan tetangganya juga, Sylvie tuh juga nyautinnya malah emosi. Padahal ditanya biasa aja gitu loh, kayak berubah banget lah sifat sama bentukannya gitu. Nah kalau kata orang-orang, ini nih pengaruh mantra, pengaruh pelet gitu. Herman tuh pasti main pelet tuh gitu. Nah pokoknya tuh warga desa tuh ngomong kayak gitulah. Nah tapi balik lagi, setiap Sylvie dengar kalau misalnya si Herman itu main pelet, Sylvie tuh jadi marah gitu loh. Akhirnya Sylvie tuh milih buat ngejauh dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak milih Herman dibanding orang-orang yang deket sama dia gitu. Biasanya pelaku pelet ini kan nyuci otak orang yang dia pelet buat ngerawat fisiknya gitu. Nah tujuannya apa? Karena alasannya itu biar gak ada orang lain yang suka sama dia. Jadi kayak si korban ini nih ngerasa cuman si pelaku doang lah yang menerima dia apa adanya gitu. Ini dapat juga cerita ini dari desas-desus dari beberapa tetangganya. Bahkan dulu itu tuh Sylvie bener-bener gak ngerawat tubuhnya, sampai beberapa bagian kulitnya tuh kayak kena jamur gitu Bihnat. Padahal dulu tuh cantik banget gitu dia. Gila. Nah yang bikin ngeri juga, beberapa tetangga tuh yang sempat datang ke rumah Sylvie dan dekat sama Sylvie,
Pas mereka pulang, mereka tuh jadi kayak ketularan merah-merah gitu di sekujur badannya. Pas coba ganti baju, ternyata mereka tuh ngeliat ada kayak bagian kulit-kulit yang berjamur gitu, dan itu tuh kulitnya Sylvie nempel ke mereka gitu. Wow. Terus ada kejadian juga orang-orang yang kena merah-merah gitu ya di sekujur badannya ini. Kayak mereka tuh sering banget ngalamin tengah malam ada yang ngetuk pintu rumah dia. Terus kayak barang-barang di rumah dia tuh geser sendiri. Bahkan sampai ada yang ngebuka jendela mereka. Pas dicek juga ternyata mereka tuh ngeliat dari jauh kayak ada sosok cewek gelap, tangannya tuh ngelambai-lambai ke mereka. Pas mereka perhatiin dengan jelas, sosok cewek ini tuh fisiknya kayak Sylvie. Nah setiap hari, hampir setiap malam Binat, orang-orang ini ngelihat kayak tengah malam ada Sylvie gitu, kayak gitu. Nah puncaknya itu, jadi kayak kalau misalnya ada pernikahan di desa itu kan biasanya beberapa hari sebelumnya tuan rumah tuh bakalan kayak ngasih hajatan gitulah, kayak ngasih makan gitu ke seluruh warga. Ada satu warga yang emang selama ini sering banget dimintain tolong sama keluarga Sylvie buat ngapain gitulah apapun itu. Namanya Tony. Tony itu ditugasin buat nganter hajatan ke seluruh warga desa. Nah biasanya rumah Sylvie tuh jadi kayak rumahnya Tony juga, karena udah sering dia mintain tolong, jadi kayak masuk-masuk aja, keluar-keluar aja gitu. Tapi kali ini semua kebutuhannya tuh bener-bener udah disiapin di depan rumahnya Sylvie. Jadi Tony tuh bener-bener gak boleh masuk sama sekali ke dalam rumahnya. Aneh sih menurut Tony, cuman dia mikir kayak ya udah aja lah gitu. Cuman Tony tuh sempat ngeliat dari celah-celah jendela yang arah ke ruang makannya si rumahnya Sylvie ya. Di sana tuh dia ngeliat kayak Sylvie tuh lagi duduk terus makan lahap banget tuh. Nah pas Tony ngeliat dengan jelas, Sylvie tuh ternyata lagi makan bunga melati, Bihnat. Kaget banget lah Tony kan. Terus tiba-tiba pas Tony lagi kaget gitu, Sylvie tuh langsung kayak ngelempar tatapannya tuh ke arah Tony. Panik lah Tony, berarti dia ketahuan kan lagi ngintipin kan. Iya. Langsung tuh cabut dia dari rumahnya si Sylvie.